Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para peserta dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa berjumpa melanjutkan pelajaran kita insyaallah mengenai productive muslim. Bagaimana seorang muslim dia didorong untuk menjadi seseorang yang produktif. Kita melihat beberapa penjelasan syariat tentang berbagai konsep, ya, bagaimana seorang muslim dia bisa meningkatkan produktivitasnya. Baik, pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita. Sebagaimana sudah diumumkan, kita akan membahas pada malam hari ini mengenai konsep multitasking. Ini yang sering ditanyakan di berbagai tempat kepada saya, dan tentu ini juga bukan pembahasan yang baru. Anda kalau mau googling atau datang ke toko-toko buku, banyak sekali yang membahas tentang multitasking. Namun belum banyak yang membahas dalam sudut pandang syariat seperti apa. Apakah dalam agama Islam multitasking sesuatu yang diizinkan ataukah tidak? Maka itulah yang akan kita lihat perinciannya pada malam hari ini. Saya tampilkan draft dari buku yang telah saya tulis. Belum sempurna, masih banyak ide-ide yang belum saya masukkan di sini. Tapi ini draft awal, kita baca saja. Saya tuliskan, multitasking merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan aktivitas di mana beberapa pekerjaan dikerjakan dalam satu waktu sekaligus. Jadi kata kuncinya adalah beberapa pekerjaan. Ya, beberapa pekerjaan dikerjakan dalam satu waktu sekaligus. Baik. Di zaman di media atau ketika seorang muslim dituntut untuk produktif dan dia menyadari bahwasanya waktu merupakan modalnya yang paling berharga, multitasking tampak hadir sebagai sebuah solusi. Saya tuliskan di sana, tampak hadir. Di zaman di mana media berkembang sangat pesat seperti sekarang, seseorang begitu dimudahkan sekaligus didorong untuk bisa melakukan multitasking. Secara teknis, seseorang sangat mungkin untuk bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus dalam satu masa berkuliah, semisal 4 tahun. Mungkin tidak di zaman sekarang. Orang kuliah sama-sama 4 tahun atau 5 tahun dapat 2 gelar sekaligus. Mungkin? Sangat memungkinkan di zaman sekarang orang bisa multitasking seperti itu. Atau seseorang bisa mengikuti rapat di kantornya sambil dia mengikuti kelas atau seminar secara online. Dan contoh-contoh lainnya semacam ibu-ibu, para akhwat, para ummahat di rumah sambil dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestiknya, dia bisa ikut kelas-kelas online, dia bisa ikut mendengarkan pengajian live dan seterusnya. Dengan kemudahan teknologi informasi di zaman sekarang, berkembangnya media sosial dan seterusnya. Yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, baru di zaman kita, di zaman modern seperti ini. Sebelum zaman kita tidak pernah orang bisa multitasking seperti multitaskingnya kita sekarang. Baru muncul pembahasan ini atau baru muncul kondisi seperti ini di zaman kita.
Semakin tingginya praktik multitasking dan mulai tampaknya beberapa dampak negatif dari multitasking, kemudian mendorong kita untuk berpikir apakah sebenarnya multitasking itu sesuatu yang baik. Ini tadi yang saya sebutkan. Jika kita merujuk kepada para peneliti modern, kita akan mendapatkan kesimpulan yang berbeda-beda. Silakan, mudah sekali Anda untuk mengaksesnya di Google. Multitasking baik atau tidak, dampak positif dan dampak negatifnya multitasking sudah banyak dibahas. Sebagian menolak multitasking secara mutlak. Ya, mereka katakan sebagainya menyebutkan akan menurunkan kemampuan otak kita untuk berpikir 40% ketika orang itu melakukan multitasking, dan dengan alasan-alasan yang lainnya, sehingga big no. Ya, sebagian artikel yang saya baca, artikel ilmiah, secara mutlak mengatakan tidak usah lakukan multitasking, fokus satu pekerjaan. Sebagian lagi mengatakan multitasking adalah sesuatu yang baik dalam kondisi-kondisi tertentu. Bagus, namun kondisi tertentu. Dan baru tadi saya coba googling lebih lanjut, sudah mulai banyak ternyata para pemikir-pemikir Islam yang mereka membahas tentang ini. Ya, ada bahkan yang secara spesifik menulis, tapi artikelnya berbahasa Inggris. Kalau saya tidak salah judulnya adalah "Is multitasking from the Sunnah of the Prophet?" Seperti itu. Ya, apakah multitasking itu adalah bagian dari sunnah Nabi SAW? Apakah Nabi dalam kehidupan beliau melakukan yang namanya multitasking? Kalau penulisnya tadi baru saya baca sebelum kesini, penulisnya berani mengatakan tidak. Nabi itu unitasking. Nabi, kata beliau, berani mengklaim Nabi apa-apa mengerjakannya fokus satu. Ini kesimpulan beliau, yang saya tidak sepakat dengan hal tersebut. Ya, nanti akan kita lihat. Maka bagaimana sebenarnya konteks multitasking dalam sudut pandang Islam, baik itu konteksnya dalam perkara yang murni ibadah atau dalam perkara-perkara duniawi. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, langsung saja ke inti pembahasan. Saya tuliskan di sini. Baik, hukum asal beramal atau bekerja. Jadi konteks amal di sini, amal kan maksudnya adalah pekerjaan. Ya, jadi konteksnya umum. Entah itu amal ibadah atau amal dalam definisi pekerjaan duniawi. Hukum asalnya adalah unitasking. Satu pekerjaan dalam satu waktu. Ini hukum asal. Kenapa saya berani mengatakan ini hukum asal? Kalau kita melihat Al-Quran dan penjelasan para ulama juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita hafal, fa iza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang berikutnya. Ini perintah Nabi alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maaf, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang ini juga berlaku kepada kita semua. Ini prinsip bagi kita dalam beramal, amal ibadah, termasuk juga dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Fa iza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai dalam satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Kalau Anda buka tafsir ayat ini, banyak tafsiran para ulama. Mereka mengatakan ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad. Kalau engkau sudah selesai salat, lanjutkan dengan zikir. Kalau engkau sudah selesai berjihad, lanjutkan dengan dakwah. Dan seterusnya. Tapi prinsip umumnya kita bisa paham di sana. Kalau sudah selesai satu urusan, baru berpindah ke urusan yang lainnya. Sehingga ini dia landasan utamanya, satu pekerjaan satu waktu. Hal tersebut juga sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi al-masyghul la yushghal. Yang pernah belajar qawaid fikhiyah pasti akan melewati kaidah fikih ini. Prinsipnya yaitu orang yang sudah sibuk tidak boleh disibukkan lagi. Orang yang sudah sibuk tidak lagi boleh disibukkan.
Ini berlaku secara umum kaidah ini, meskipun banyak contoh penerapannya kalau kita belajar qawaid fiqhiyah, biasanya dalam fikih muamalah. Ya, Ustaz Ami dalam buku beliau membahas kaidah ini di antaranya. Dalam fikih, saya tidak ingat bukunya buku apa, tapi ada salah satu buku beliau membahas kaidah ini. Beliau berikan contoh adalah al-mashghul la yushghal, orang yang sibuk tidak boleh disibukkan. Kalau dalam konteks muamalah, rumah yang sudah disewa statusnya dia sibuk, tidak boleh disibukkan dengan pekerjaan yang lainnya. Dalam artian sudah disewa, tidak boleh disewakan lagi oleh si pemilik rumah tersebut. Dia sudah sibuk dengan rumah ini disewakan kepada si A, tidak boleh kemudian si pemilik rumah ini kemudian dia menyewakan itu kepada si B. Cukup satu pekerjaan saja, yaitu satu sewa saja. Ini contoh penerapannya kalau dalam bab fikih muamalah. Tapi kaidah ini berlaku secara umum. Saya bacakan di sana, saya kutipkan dari Islam Web. Wa 'ala hadza yuqasu laysa fil umuri asy-syari'ati fahasab. Kaidah ini dikiaskan tidak hanya berlaku dalam perkara syariat saja, bal fil umur al-aqliyah wal 'adiyah. Namun perkara ini juga bisa kita kiaskan, kita gunakan kaidah ini untuk perkara-perkara aqliyah dan perkara-perkara 'adiyah. Perkara-perkara aqliyah adalah perkara-perkara terkait akal, maksudnya pikiran kita. Seseorang kalau dia sudah disibukkan dengan satu pikiran, maka jangan dia sibukkan akalnya itu dengan pikiran-pikiran yang lainnya. Jadi konsentrasi untuk memikirkan hal tertentu. Jangan dia biasakan untuk bercabang-cabang memikirkan, menggunakan akalnya itu untuk berpikir. Perkara aqliyah. Adapun perkara adiyah adalah keseharian kita. Ya. Dalam urusan-urusan keseharian prinsipnya seperti itu. Kalau orang itu sudah sibuk dengan satu pekerjaan, jangan disibukkan dengan pekerjaan yang lainnya. Ini hukum asal. Sehingga ini dia prinsip qawaid fiqhiyah al-mashghul la yushghal. Yang sudah sibuk tidak boleh lagi disibukkan dengan perkara yang lainnya. Namun saya simpulkan yang namanya multitasking boleh jika terpenuhi syaratnya. Kalau tidak ada syarat ini, seorang tidak bisa mewujudkan syarat ini, maka dia kembali kepada hukum asal, tidak boleh multitasking. Kalau dia bisa mewujudkan dua hal ini, baru seorang itu boleh melakukan multitasking. Baik. Saya tuliskan di sana. Kita mendapati banyak riwayat bagaimana para salaf mereka multitasking dalam beramal. Anda ingat pekan yang lalu kita lihat bagaimana para salaf mereka sambil berjalan baca kitab, sambil berjalan mengajar. Kakeknya Syekhul Islam sambil buang air dibacakan kitab, sambil makan ngobrol, sambil berkendara berdakwah. Nabi mengajarkan banyak para sahabat sambil beliau dakwah sambil berkendara. Kemudian yang lain-lainnya. Kita lihat bagaimana para salaf dulu mereka banyak yang multitasking. Ya, sehingga kemarin muncul pertanyaan terkait multitasking ketika kita membahas contoh-contoh tersebut. Apakah sebenarnya diperbolehkan? Artinya mereka memahami untuk kondisi tertentu memang diperbolehkan untuk melakukan multitasking. Jadi sepertinya kalimat terselip ini. Ini harusnya bukan di sini ya. Baik, tapi intinya ada contoh-contoh multitasking dari para ulama kita. Mereka memperlihatkan kepada kita sehingga kesimpulannya tadi boleh seseorang itu keluar dari hukum asal. Hukum asal tidak multitasking. Boleh dia keluar dari hukum asal kalau dia terpenuhi dua syarat. Syarat pertama saya tuliskan di sini. Jika tidak memalingkan Anda dari esensi pekerjaan utama atau tidak membatalkan syarat dan rukun dari pekerjaan utama. Ini yang harus Anda perhatikan. Kalau mau multitasking, jangan sampai Anda terpalingkan dari esensi pekerjaan utama. Anda sedang mengerjakan pekerjaan tertentu, kemudian punya pikiran, punya ide, bagaimana kalau saya barengkan dengan pekerjaan yang lainnya? Saya tambahi pekerjaan yang lainnya? Boleh atau tidak? Dilihat. Pekerjaan utamanya itu
hilang atau tidak esensinya. Prinsip ini saya simpulkan diantaranya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Manzumah Qawaid Al-Fiqhiyah terkait kaidah al-masyghul la yushghal tadi, ya, terkait kaidah al-masyghul la yushghal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, kata beliau, kita baca terjemahnya saja. Sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan. Kalau sudah sibuk, tidak boleh ditambah kesibukan yang lainnya. Hanya saja kami memberikan batasan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tidak boleh disibukkan dengan sesuatu yang bisa menggugurkan kesibukan sebelumnya. Jadi karena orang dia sudah punya kesibukan, dia ingin multitasking, dia tambah kesibukan yang lainnya, lalu kesibukan yang pertama ini malah terbengkalai, malah terabaikan. Ini yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak boleh. Kaidah tadi dikecualikan dengan hal ini. Atau kaidah tadi penerapannya seperti ini, yaitu tidak boleh disibukkan dengan kesibukan yang lainnya kalau kesibukan lainnya tersebut menggugurkan kesibukan yang pertama. Artinya, jika dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak menggugurkan kesibukan pertama, tidak masalah. Ya. Fa in syughila bima la yusqat atau bima la yusqit fala ba's. Kalau dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak menggugurkan kesibukan yang pertama, maka tidak ada masalah, kata beliau. Lakin iza kana masyghulan, akan tapi jika dia telah sibuk kemudian disibukkan lagi dengan kesibukan yang menggugurkan kesibukan pertama, maka ini dia yang tidak diperbolehkan. Ya, sehingga bahasanya saya tadi dilihat menggugurkan esensi dari pekerjaan pertama atau tidak. Contohnya adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya dari kalangan ulama terdahulu. Jadi contoh-contoh yang sudah kita sebutkan. Para ulama sambil berjalan kaki, sambil mengajar. Ada tidak esensi yang hilang ketika orang itu berjalan kaki sambil dia mengajar? Tidak ada. Kedua-duanya bisa dia kerjakan secara utuh. Sambil mengajar, sambil berjalan kaki, dua-duanya bisa didapatkan secara utuh. Sambil berkendara, Nabi SAW sambil berdakwah. Ada tidak esensi dari berkendara atau esensi dari berdakwah yang hilang dari Nabi SAW? Tidak ada. Maka itu contohnya. Ya, tidak ada esensi yang hilang. Contoh lainnya adalah multitasking ketika wukuf. Contoh yang saya sampaikan. Kita lihat esensi dari wukuf itu apa? Ya, esensi dari wukuf itu apa? Esensi utamanya dari wukuf adalah menetap di Arafah. Wukuf ini ibadah yang unik kata para ulama. Yang inti dari wukuf itu cuma berdiam diri di Arafah. Pokoknya selama tubuh kita masih di dalam batas tanah Arafah, aman, sah. Wukuf itu. Makanya orang kalau di dalam wukufnya dia mau multitasking dengan pekerjaan apapun selama itu bukan pembatal haji, tidak ada masalah sama sekali. Sambil wukuf, misalnya di sini kita baca keterangan Said Sabiq dalam fikih sunnah. Yang dimaksud wukuf adalah hadir dan berada di daerah manapun di Arafah. Yang penting tubuhnya hadir di sana. Walaupun dia dalam keadaan tidur, meskipun dia tidur, apakah tidurnya dia menghilangkan esensi dari ibadah di Arafah? Tidak. Apakah tidurnya dia menghilangkan esensi dari wukuf? Tidak. Karena wukuf itu yang penting badannya itu di Arafah. Dia sadar atau tidak, sambil dia berkendaraan, dia duduk, berbaring atau berjalan, bebas. Mau dalam kondisi suci atau tidak, dia mandi, dia makan, apapun kegiatan dia selama dia wukuf, bebas. Karena memang esensi dari wukuf itu adalah yang penting berdiam diri di padang Arafah. Sehingga boleh multitasking, tidak menghilangkan esensi.
Yang ingin dituju dari ibadah itu apa? Sekarang kita lihat contoh. Adapun contoh multitasking yang memalingkan dari esensi pekerjaan utama sebagai berikut. Kita lihat. Yang pertama, sebagian pekerjaan atau amal esensi utamanya adalah khusyuk. Seperti salat. Esensi utama dari salat itu adalah khusyuk. Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah perintahkan wa qumu lillahi qanitin. Dan laksanakanlah salat karena Allah Taala dengan penuh kekhusyuan. Oleh karena itulah saya tuliskan contoh ekstrimnya di sini. Seorang istri ingin memanfaatkan waktu salat malam berjamaah yang panjang di bulan Ramadan dengan bermultitasking, dengan cara memikirkan menu apa yang akan dia masak untuk sahur nanti. Sambil salat multitasking mikir untuk sahur. Boleh tidak? Ini sebenarnya contoh multitasking atau tidak? Iya, sambil sholat sambil mikir. Tapi ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Apa alasannya? Karena dia menghilangkan esensi dari sholat, yaitu kekhusyuan. Hilang khusyuk dia. Nah, kalau mau kita tarik lebih dalam lagi, apa esensi khusyuk dalam sholat itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, "Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha." Esensi dari khusyuk dalam sholat itu adalah memikirkan tentang gerakan dan memikirkan tentang apa yang dibaca. Itu esensi dari khusyuk. Dia sadar apa yang dia baca dan dia sadar apa yang dia kerjakan. Sehingga ketika seorang dia pikirannya kemana-mana, ketika dia menjadi makmum misalnya saking panjangnya sholat malam, pikirannya traveling kemana-mana, dia tidak menyimak apa yang dibaca oleh imam, maka ini contoh sholat yang tidak khusyuk. Contoh sholat yang tidak khusyuk ketika dia tidak sadar, tidak bisa merenungkan apa yang sedang dibaca oleh dirinya sendiri atau sedang dibaca oleh imam, dan dia tidak sadar tentang pekerjaan-pekerjaan dia. Inilah orang yang tidak khusyuk di dalam sholat. Namun kembali lagi pelajaran kita, ini contoh yang tidak boleh multitasking. Ya, ketika dia menghilangkan esensi utama dari pekerjaan utamanya. Lalu bagaimana kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi SAW menggendong cucu beliau? Bukankah kita dapati Nabi SAW sambil mengimami para jamaah, Nabi menggendong cucu beliau siapa? Cucu beliau yang digendong siapa? Umamah. Ya, Nabi menggendong Umamah. Contoh multitasking. Apakah ini kemudian menghilangkan esensi kekhusyuan dari sholat? Jawabannya tidak. Ya, orang dia sambil dia menggendong bayi, asalkan bayi tersebut dia tidak rewel, tidak berteriak-teriak, bayi tersebut bisa dijamin tenangnya, maka boleh, hukumnya diperbolehkan. Karena ini tidak bertolak belakang dengan kekhusyuan. Bagaimana lagi dengan kasus di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membukakan pintu untuk ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kita baca riwayatnya. Kata ibunda Aisyah, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli fil baiti wal babu alaihi mughlaqun, faji'tu famasha hatta fataha li summa raja'a ila maqamihi." Kata ibunda Aisyah, dulu Nabi SAW salat di rumah sementara pintu rumah terkunci. Saya datang, lalu beliau berjalan membukakan pintu untukku, kemudian beliau kembali ke tempatnya. Bagaimana menjelaskan hal ini? Nabi salat, Nabi berjalan di dalam salat beliau. Apakah berjalannya beliau ini bertentangan dengan kekhusyuan di dalam salat? Bertentangan atau tidak? Jawabannya tidak. Karena Nabi SAW ibaratnya sedang mempaus salat beliau terlebih dahulu. Beliau tidak melanjutkan salat beliau. Ketika beliau membukakan pintu untuk ibunda Aisyah, bacaan berhenti, gerakan-gerakan yang lain berhenti terlebih dahulu.
dihentikan terlebih dahulu, baru kemudian beliau membukakan pintu, kembali lagi ke tempat beliau sholat tadi, baru melanjutkan sholat beliau. Ya, sehingga tidak bertentangan dengan kekhusyuan. Sebagian pekerjaan atau amal esensi utamanya adalah tadabbur, seperti membaca Al-Quran, seperti azan. Sebagian pekerjaan amal atau amal esensi utamanya adalah hadirnya hati, seperti berdoa. Sehingga contoh multitasking, tidak boleh seseorang berdoa sambil mengerjakan sesuatu yang bisa melalaikan hatinya. Karena esensi dari doa itu adalah hadirnya hati. Orang kalau dia berdoa sambil ngobrol, hilang esensi dari doanya. Ya, hilang esensi dari doanya. Mulutnya qomat kamit, tapi hatinya tidak hadir, itu percuma. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Esensi dari doa itu adalah hadirnya hati. Semakin hadir hati dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengangkat doa, mengangkat tangan kita, ketika kita mengucapkan lafaz-lafaz doa kita, semakin hadir hati tersebut, semakin besar peluang dikabulkannya doa tersebut. Sehingga kalau ada orang dia sambil berdoa, multitasking, sambil main HP, sambil balas WhatsApp, mulutnya qomat kamit berdoa seperti ini misalnya, sambil ngetik seperti ini, maka ini jelas multitasking yang tidak dibenarkan. Maka itu syarat yang pertama, dilihat apakah multitasking tersebut menghilangkan esensi atau menggugurkan syarat atau rukun dari pekerjaan tertentu. Lalu bagaimana dengan misalnya pekerjaan kita di kantor, di kampus. Seseorang dia mau multitasking dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, entah itu misalnya dia sambil nyambi jadi affiliate misalnya ya, kerja di kantor tertentu, pekerjaan sudah beres. Oke, pekerjaan dia sudah beres. Ada waktu kosong, dia manfaatkan karena dia menjadi affiliate di Shopee misalnya, sambil jualan, sambil nge-share link dan seterusnya. Boleh atau tidak seperti ini? Multitasking seperti ini? Boleh atau tidak? Jawabannya kembali ke prinsipnya tadi. Dia menggugurkan syarat atau tidak? Apa syaratnya di sini? Syarat dia di sini adalah bagaimana kontrak dia dengan perusahaan dia. Kalau perusahaan mengizinkan, baik itu secara tertulis atau secara lisan atau secara hal, diizinkan oleh perusahaan, yang penting pekerjaanmu beres, sisa waktunya kamu bebas. Ini syarat. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu memenuhi syarat-syarat mereka. Ini syarat semacam kontrak dia dengan perusahaan dia. Maka kalau perusahaan punya syarat seperti itu, asalkan pekerjaanmu beres, kamu boleh ngapain aja, silakan. Tapi kalau kemudian perusahaan mempersyaratkan kamu tidak boleh ngerjain apapun di dalam jam kerja, pokoknya kamu fokus di sini, standby, maka dalam kondisi seperti itu tidak diperbolehkan. Makanya jadi kalimatnya yang saya tuliskan adalah selama tidak menggugurkan syarat. Ya, boleh multitasking selama tidak menggugurkan persyaratan atau rukun atau esensi dari sebuah pekerjaan. Prinsip yang kedua adalah jika multitasking tersebut memang bisa menghasilkan kebermanfaatan lainnya. Tidak diperkenankan multitasking jika tidak mewujudkan kebermanfaatan lainnya. Bahkan dalam kasus lainnya, dalam beberapa kasus, sebagian orang ketika dia berupaya untuk multitasking, kesemua pekerjaannya bisa terlantar dan tidak ada yang selesai. Ada orang-orang seperti ini di kehidupan kita keseharian. Kasus nyata seperti ini banyak. Awalnya semangat mau multitasking, akhirnya sudah jalan dua-duanya atau tiga-tiganya, pada akhirnya tidak ada satupun pekerjaannya yang selesai, sehingga tidak mendatangkan kebermanfaatan
apapun pada dirinya. Hal seperti ini tentu tidak sejalan dengan arahan dari Rasulullah SAW. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Inna Allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian dia beramal. Sekali lagi, amal di sini maknanya umum. Amal ibadah atau amal pekerjaan duniawi. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai jika salah seorang di antara kalian beramal, bekerja, dia menyempurnakannya. Hatta ala wajhil itqan. Dia mendatangkan pekerjaan tersebut dengan sempurna, selesai. Bukan harus perfeksionis tidak, tapi selesai. Tidak gantung, tidak setengah-setengah, tapi dengan wajah yang sempurna. Sehingga sekali lagi, ini juga berhubungan dengan multitasking. Kalau Anda bisa menjamin ketika Anda mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu sekaligus, semuanya bisa terselesaikan, tidak terbengkalai, kemudian seluruhnya, silahkan lakukan yang namanya multitasking. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Baik, sehingga itu saja yang kita bahas terkait multitasking. Ada pembahasan berikutnya sebenarnya cukup panjang nanti penjelasannya, yaitu multi niat, ya. Kapan seseorang itu boleh menggabungkan beberapa ibadah, beberapa pekerjaan dalam satu pekerjaan sekaligus. Ya, ada beberapa prinsip di sana. Ya, misalnya kalau dalam konsep ibadah, dalam sholat, kapan Anda bisa menggabungkan sholat sunnah rawatib dengan sholat sunnah tahiyatul masjid? Puasa misalnya, kapan puasa itu bisa digabungkan? Puasa Senin Kamis sekaligus dengan puasa Yaumul Bid, puasa bulan Syaban, kapan bisa digabungkan beberapa pekerjaan sekaligus? Di sana ada prinsip-prinsipnya yang disampaikan oleh para ulama. Nanti pembahasannya cukup panjang, tidak kita bahas terkait hal ini. Kita cukupkan sampai pembahasan tadi saja terkait multitasking. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktu yang tersisa kita bisa manfaatkan untuk tanya jawab. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Pertanyaan bisa dikirimkan ke WhatsApp panitia, ya. Silakan jika ada pertanyaan dikirimkan kepada WhatsApp panitia, nanti diteruskan ke saya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. InsyaAllah nanti akan ada daurah bersama Indonesia Bertauhid. Kami akan membahas produktif Ramadan, tips-tips untuk menjaga produktivitas di bulan Ramadan. Akan kita publish InsyaAllah dalam beberapa hari ke depan. Nanti akan ada pendaftaran dari pagi hari sampai siang hari acaranya, seperti tahun lalu di sini. Tapi di tempat lain nanti acaranya tidak di sini. Bagi ikhwan dan akhwat yang tertarik nanti bisa mendaftar. Ya, insyaallah dalam beberapa hari ke depan akan kita publish dan akan kita bagikan insyaallah buku saya Produktif Ramadan, ya, nanti dibagikan pada acara tersebut. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.